Jadi, pada bulan April tahun 2015, terjadi satu kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan karena pelakunya adalah seorang guru yang telah berkeluarga, punya istri dan anak. Cara membunuhnya pun tergolong biasa saja, namun yang membuat kasus ini tidak masuk akal karena motif pelaku melakukan pembunuhan itu hanya karena dia dikatai bau badan. Hingga guru ini tega membunuh seorang perempuan cantik. Lalu, apakah si korban anak muridnya sendiri atau dia adalah perempuan selingkuhannya? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan April tahun 2015 di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Korbannya seorang perempuan cantik bernama Dede Alfi Saharin atau lebih dikenal dengan nama Tata Cabi. Ia berumur 26 tahun. Seorang janda beranak satu. Tata Cabi sebenarnya berasal dari kota Depok, Jawa Barat, tapi dia memutuskan tinggal di sebuah kos-kosan di kawasan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Di satu sisi, dia terlihat seperti perempuan biasa, tapi di sisi lain, dia menjalani kehidupan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Melalui akun media sosial Twitter, dia menawarkan jasa kepada pria-pria yang bahkan tidak dia kenal. Sistemnya sederhana. Chat, deal, datang ke kos, lalu selesai. Dan malam itu, dia menerima seorang tamu. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk, karena sebelumnya mereka pernah bertemu dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Namun kali ini, dengan perpisahan yang berbeda. Korban tidak menyangka kalau malam itu adalah malam terakhir dia bernafas. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Tamu itu datang. Namanya Muhammad Rio Santoso. Dia seorang guru privat, seorang suami, seorang ayah, dan ya, seorang pelanggan. Mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Jadi, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Semua berjalan seperti biasa, obrolan ringan, transaksi, lalu hubungan intim. Sampai di satu titik, sesuatu berubah. Bukan perkelahian yang besar, bukan teriakan yang panjang, hanya kata-kata. Korban mengatakan tentang bau badan pelaku, serta penampilan. Sesuatu yang harusnya membuat pelaku sadar, serta introspeksi diri. Karena tidak semua orang mau menyadarkan kita secara langsung tentang sesuatu yang mungkin terdengar sepele. Tapi bagi pelaku, kata-kata itu cukup untuk melukai egonya. Dan disitulah semuanya mulai retak. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Berlangsung cepat. Terlalu cepat. Pelaku kehilangan kendali. Dia mencekik korban. Korban mencoba melawan, tapi korban kalah tenaga. Mulutnya disumpal kaos kaki, lehernya dijerat kabel, dan dalam hitungan menit, semuanya selesai. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama seperti di film, hanya keheningan, dan satu nyawa hilang malam itu. Tapi yang lebih dingin dari itu, setelah membunuh, pelaku tidak panik.
Dia tidak lari terburu-buru. Dia mengambil barang milik korban, laptop, handphone, dan uang korban, seolah-olah yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang sudah selesai. Keesokan harinya, tidak ada yang langsung curiga. Sampai akhirnya, kamar itu dibuka dan jasad Tata Cabi ditemukan tanpa busana. Mulutnya disumpal kaos kaki dan lehernya terlilit kabel. Polisi datang, penyelidikan dimulai, dan yang mengejutkan, korban punya buku tamu. Dia mencatat siapa saja yang datang, nama, waktu, dan disitulah nama pelaku muncul. Tidak butuh waktu lama, pelaku akhirnya ditangkap. Bukan saat kabur, bukan saat bersembunyi, tapi saat tidur di rumahnya sendiri bersama keluarganya di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 April tahun 2015, Rabu dini hari, oleh tim dari Polda Metro Jaya. Pelaku merasa seolah-olah sudah kembali menjadi orang biasa. Pengadilan berjalan, pelaku mengakui dia marah, dia tersinggung, dia kehilangan kendali, dan karena itu dia membunuh. Hakim akhirnya menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian, dan divonis hukuman penjara selama 16 tahun. Kasus ditutup, media berhenti memberitakan, dan seperti biasa, dunia lanjut berjalan. Tapi, ada satu hal yang jarang dibahas dalam kasus ini. Selama ini kita fokus pada kenapa dia membunuh. Dia bukan pembunuh berantai. Dia tidak merencanakan ini berhari-hari. Dia tidak datang dengan niat membunuh. Dia hanya orang biasa yang pada satu malam berada di situasi yang salah, dengan emosi yang salah, dan dia melakukannya. Tapi setelah itu, dia berhenti dan tidak membunuh lagi. Jadi, itu berarti batas antara orang biasa dan pembunuh bukan tentang siapa kita, tapi seberapa jauh kita pernah melangkah dan apakah kita pernah sempat berhenti. Suatu hari nanti, pelaku bisa saja bebas, kembali ke kehidupan masyarakat, tanpa tanda, tanpa label, tanpa yang tahu masa lalunya. Dan ketika itu terjadi, apakah dia benar-benar berubah? Atau dia hanya belum berada di situasi yang membuatnya melakukan lagi? Dan mungkin pertanyaannya tidak hanya tentang dia, tapi tentang semua orang, termasuk kita. Baiklah, saya akan membuat teori-teori liar dalam kasus ini dan hanya menjadi spekulatif saja. Teori yang pertama, hinaan. Pelaku membunuh karena dihina. Tapi teori ini mempertanyakan, apakah mungkin seseorang membunuh hanya karena satu hinaan? Kemungkinan pelaku sudah menyimpan frustasi hidup, tekanan rumah tangga, dan konflik batin. Jadi, hinaan itu hanya pemicu terakhir. Artinya pembunuhan itu sebenarnya sudah lama terbangun, hanya saja menunggu satu momen untuk meledak. Yang kedua, teori sisi gelap. Pelaku adalah seorang guru, seorang ayah, pria normal. Tapi teori ini bilang itu hanya topeng sosial. Kemungkinan dia punya sisi gelap, agresi terpendam, serta fantasi dominasi kemarahan yang tidak tersalurkan. Dan dunia prostitusi memberinya ruang untuk sisi itu muncul tanpa kontrol sosial. Jadi, pembunuhan bukan kecelakaan, tapi momen di mana topeng sosialnya runtuh. Yang ketiga, teori pembunuhan berantai. Ini salah satu teori yang paling mengganggu. Pelaku berhenti setelah satu pembunuhan. Tapi, kenapa dia berhenti? Kemungkinan bukan karena moral, tapi karena tidak ada kesempatan lagi dan tidak ada
pemicu yang sama. Artinya, kalau situasinya berulang, siapa yang bisa menjamin dia tidak melakukannya lagi? Yang keempat, teori pencurian. Pembunuhan karena emosi, lalu pencurian terjadi setelahnya. Teori ini mengatakan bagaimana kalau pencurian itu adalah niat awal. Kemungkinan pelaku mempunyai niat dan melihat peluang konflik terjadi, lalu menjadi alasan membunuh, dan terjadi pencurian. Yang kelima, teori paling disturbing. Mungkin pelaku tidak berubah setelah kejadian. Dia hanya tidak pernah lagi berada di situasi yang sama. Dan kalau suatu hari situasi itu datang lagi, apakah hasilnya akan berbeda? Teori-teori ini tidak harus benar, tapi membuka satu hal yang tidak nyaman, bahwa kebenaran sebuah kasus tidak selalu sesederhana versi resmi, dan kadang yang paling menakutkan bukan apa yang sudah terjadi, tapi apa yang mungkin terjadi kalau kondisi yang sama terulang lagi. Tidak semua pembunuhan terlihat seperti pembunuhan. Kadang dia lahir dari sesuatu yang sangat kecil, bahkan terlalu kecil untuk dianggap berbahaya. Hanya sebuah kalimat, sebuah nada bicara, sebuah momen, dan malam itu tidak ada suara kaca pecah, tidak ada perlawanan yang panjang. Yang ada hanya satu hal yang perlahan pecah dari dalam, yaitu kontrol diri. Kita selalu membayangkan pembunuh sebagai sosok yang berbeda. Dia lebih gelap, lebih dingin, lebih kejam, dan lebih jahat. Tapi kenyataannya, dalam kasus ini, pelaku tidak terlihat seperti itu. Dia tidak datang dengan wajah pembunuh. Dia tidak membawa niat untuk menghabisi nyawa. Dia datang seperti orang biasa. Dan mungkin itu yang paling menakutkan, karena itu berarti tidak ada tanda yang benar-benar jelas sebelum semuanya terjadi. Malam itu bukan ledakan besar, tapi sesuatu yang jauh lebih sunyi. Sebuah pergeseran kecil di dalam kepala seseorang. Satu detik di mana logika kalah cepat dari emosi. Satu detik di mana manusia berhenti jadi manusia. Dan ketika detik itu lewat, tidak ada alarm, tidak ada tanda bahaya. Hanya keheningan dan tubuh yang tidak lagi bernapas. Sekarang coba bayangkan, di luar sana orang-orang tertawa, bekerja, berinteraksi, dan di antara mereka mungkin ada seseorang yang hanya butuh satu momen kecil untuk melewati garis yang sama. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia ingin, tapi karena dia tidak pernah menyadari di mana batas dirinya sebenarnya. Dan mungkin itu juga berlaku untuk kita, karena tidak ada yang benar-benar tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Sampai suatu hari mereka dipaksa untuk memilih satu reaksi, satu keputusan, dan setelah itu tidak ada undur, tidak ada kembali, hanya ada satu kenyataan yang terus hidup dalam diam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa pembunuh tidak selalu lahir. Kadang mereka tercipta dalam satu momen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.